Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman intisarionline.com, Indonesia sempat lakukan transaksi dengan militer Rusia untuk membeli produk alutsista mereka. Mengetahui itu, Amerika Serikat meradang hebat bahkan belak-belakan larang Indonesia membeli produk negeri beruang merah, padahal, Indonesia sudah terlanjur akuisisi jet tempur kelas berat Sukhoi Su-35 11 unit, gelontorkan dana 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu apakah pelarangan Amerika Serikat ini membuahkan hasil? Rupanya benar, Indonesia pada 15 Maret 2020 dikabarkan sampai batalkan pesanan. Padahal segala infrastruktur, pelatihan hingga banyak hal disiapkan menyambut datangnya super flanker itu. Meski berang, Rusia lewat dubesnya untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva membenarkan batalnya pembelian jet tempur itu. Bukan rahasia bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang tidak disembunyikan pada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan Rusia. Tujuannya jelas, untuk membuat negara-negara ini menolak untuk mendapatkan senjata dari Rusia dan beralih ke Washington. Tentu saja persaingan tidak adil yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah, tambah Lyudmila. Tentu jika tak boleh membeli Su-35, Amerika Serikat harus memberikan ganti untung yang besar kepada Indonesia. Tawaran F-16 Viper pun dilontarkan kepada Indonesia. Terlalu lemah jika hanya F-16 Viper, Indonesia minta jet tempur siluman F-35 Lightning II Plus Fighting Falcon jika tak mau Su-35 bersarang di hanggar Skuadron Udara 14 TNI Angkatan Udara. Lantas seperti apa kemampuan F-35 hingga Indonesia memintanya? Dalam beberapa aspek Su-35 jelas kalah dengan F-35. Melansir F35.com, aspek pertama dan yang paling kentara kenapa F-35 tak bisa dibandingkan dengan Su-35 ialah fitur stealth, atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan stealth yang sulit diendus radar ini membuat F-35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross-sectionnya amat kecil. Ini berarti juga F-35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintaian. Kedua, F-35 menganut pakem first lock, first shoot, first kill. Jika kalian tahu F-35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan itu ada sebabnya. Kenapa? Hal ini digantikan dengan sistem avioniknya yang amat canggih. Contoh saja adanya radar ayasaan HPG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini F-35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya Su-35. Dalam pertempuran barang siapa dapat melihat lawan lebih dulu maka ia mempunyai kesempatan mengeliminasi musuh. Ketiga, playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektro-optik di moncong F-35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas, selain bisa mengeliminasi lawan sendiri, F-35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan baik di laut, darat dan udara. F-35 bisa membagikan data macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memandu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara maupun dari jet tempur kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F-35 bagaikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan maupun membuat gol sendiri. Komplit. Melihat ketiga faktor di atas memang patut disematkan jika F-35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi.